Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita ke kelas 10 nih. Kita belajar mengenai interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nih, dengerin ya. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan hubungan antar individu, antar kelompok, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Teman-teman, hubungan sosial yang dinamis ini berarti terdapat hubungan timbal balik antara pelaku interaksi sosial. Menurut Charles, ciri-ciri interaksi sosial itu: pertama, terdapat tujuan yang akan dicapai. Kedua, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Ketiga, terdapat komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang. Yang keempat, terdapat dimensi waktu, yang dimana meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Nah, teman-teman, interaksi sosial dapat terjadi dengan adanya 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi ketika 2 individu atau kelompok berhubungan, di mana di dalam kehidupan sehari-hari kontak sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, berdasarkan caranya. Kontak sosial dapat dibedakan menjadi kontak sosial yang langsung dan tidak langsung. Kontak sosial langsung artinya pihak komunikator yang menyampaikan pesan secara langsung kepada pihak komunikan, walaupun komunikatornya itu menyampaikannya menggunakan media. Kontak tidak langsung artinya komunikator menyampaikan pesannya kepada pihak komunikan melalui perantara pihak ketiga tanpa adanya alat komunikasi. Jadi contohnya gini teman-teman, ibu kalian ingin menyampaikan pesan kepada kalian, jangan pulang malam-malam, tapi melalui perantara adik kalian gitu. Nah, selanjutnya bentuk kontak sosial berdasarkan prosesnya, di mana kontak sosial dapat dibedakan menjadi kontak sosial primer dan sekunder. Apa bedanya sih primer dan sekunder? Nih, dengerin. Kontak sosial primer artinya hubungan sosial antara komunikator dengan komunikan terjadi secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder nih, artinya komunikator menyampaikan pesannya melalui pihak ketiga atau media komunikasi. Jadi kalau primer langsung tatap muka kepada komunikan itu. Sedangkan kalau sekunder, komunikator menyampaikan pesannya melalui pihak ketiga atau media komunikasi yang digunakan. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, syarat interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi yaitu proses pengiriman pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh penerima pesan. Contohnya, seperti saya menyampaikan pesan pelajaran sosiologi kepada kalian. Aspek penting dalam komunikasi adalah munculnya penafsiran seseorang terhadap pesan atau berita yang diterima. Beberapa komponen dalam proses komunikasi yaitu: pertama, pesan yang akan disampaikan. Kedua, pihak pengirim pesan. Ketiga, pihak yang menerima pesan. Yang keempat, respon atau tanggapan dari penerima pesan. Nah teman-teman, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, di mana interaksi sosial dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti imitasi, sugesti, kemudian simpati, identifikasi, empati, dan motivasi. Imitasi yaitu kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Sugesti yaitu sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Simpati
yaitu suatu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada pihak lain yang berkaitan dengan perilaku atau penampilannya, seperti teman kita yang sedang meraih juara emas di perlombaan olahraga. Selanjutnya ada identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis atau identik dengan pihak lain. Selanjutnya ada empati, yaitu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan oleh orang lain. Terakhir ada motivasi, yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Gitu teman-teman.